Inverted subject and verb untuk ekspresi negatif. Lihat contoh kalimat ini. Yang pertama, I did not once miss a question. Ini adalah pola kalimat positif biasa. Kemudian, pola kalimat yang diinversi menjadi not once did I miss a question. Di sini lihat, ada not once diletakkan di depan. Jadi, not once ini adalah ekspresi negatif. Kalau ada ekspresi negatif dalam kalimat, kita bisa inversi kalimat itu. Jadinya, did I miss a question? Did adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu, kemudian diikuti subjek dan verb. Contoh kalimat kedua, Mr. Jones has never taken a vacation. Di sini, ini kalimat positif biasa. Tapi kalau kita ubah menjadi kalimat inversi, never adalah ekspresi negatif. Jadinya kalimat menjadi never has Mr. Jones taken a vacation. Di sini, Anda melihat dua pola kalimat. Yang pertama adalah pola kalimat positif biasa. Yang kedua adalah pola kalimat yang diinversi. Ingat, di skill sebelumnya kita jelaskan bahwa konsep sederhana dari inversi adalah verb dahulu muncul, baru kemudian subjek. Tetapi dalam kasus ini, ketika kalimat memiliki auxiliary verb, seperti misalnya ini, did, simple past, has, present perfect, maka yang muncul terlebih dahulu adalah auxiliary verb, subjek, kemudian verb. Ya. Nah, di skill ini Anda akan belajar tentang ekspresi negatif. Jadi kalau ada ekspresi negatif, letaknya di awal kalimat, Anda harus paham bahwa kalimat itu harus diinversi. Jadi kalau Anda lihat di sini ada not once, ada never, ini adalah ekspresi negatif. Jadi kalau ketika Anda melihat salah satu ekspresi negatif dalam kalimat muncul di awal, sudah. Berarti Anda harus kalimat itu adalah kalimat inversi. Tetapi lagi ya, kalimat inversi sekalipun sebenarnya bisa ditulis dengan bentuk kalimat positif biasa. Tapi dalam TOEFL biasanya inversi yang muncul karena lebih complicated. Kita masuk lebih rinci di selanjutnya ya. Jadi inverted subject dan verb untuk ekspresi negatif adalah kuncinya adalah di awal kalimat itu ada ekspresi negatif. Bisa no, not, atau never. Kita akan lihat lebih jauh. Yang pasti, di sini Anda harus pahami bahwa ada ekspresi negatif di awal kalimat berarti inversi. Tinggal lihat tenses kalimatnya apa. Kalau tenses kalimatnya simple past dan kalimat menggunakan verb berarti polanya did plus subject plus verb 1. Kalau dia pola present perfect atau past perfect, berarti auxiliary verb dahulu. Has atau have atau had, subject, baru kemudian verb 3. Ya, kita akan lihat lebih rinci di contoh kalimat selanjutnya. Ini ada 3 contoh kalimat ya. Anda harus paham bahwa kalimat itu bisa memiliki verb sebenarnya ya. Verb 1, verb 2, atau verb 3. Tetapi kalimat juga bisa tidak memiliki verb, dengan kata lain dia hanya memiliki to be. Nah, Anda harus terbiasa dengan yang namanya auxiliary verb untuk inversi subjek dan verb ini ya. Jadi kalau inversi untuk auxiliary verb, untuk simple present, untuk simple present, kalau dia ketemu verb 1 ya, maka she, he, it, auxiliary verbnya does. You, they, we, auxiliary verbnya do. Kalau dia simple past dan ada verb 2 dalam kalimat, maka auxiliary verbnya adalah did. Ya. Nah, kita lihat satu persatu di sini. Hardly ever does he take time off. Di sini,
hardly ever ini adalah ekspresi negatif. Jadi, kalau dia pola simple present seperti ini, maka kita lihat kuncinya adalah subjeknya dulu. Kita harus ingat polanya. Auxiliary verb, subjek, verb 1. Kalau simple present ya. Subjeknya adalah he, maka auxiliary verbnya adalah does, ya kan? She, he, it ketemu does, you, they, we ketemu do. Kemudian setelah subjek baru muncul verb 1. Kunci Anda untuk memahami apakah ini does, auxiliary verbnya atau do, subjeknya. Subjeknya ada di tengah. Kalau ini misalnya they, maka di sini kalimatnya menjadi hardly ever do they take time off. Kalau she, hardly ever does she take time off. Jadi ingat ya, auxiliary verb untuk simple present. Contoh kalimat selanjutnya. Only once did the manager issue overtime paychecks. Di sini ekspresi negatifnya adalah only once. Kemudian kita lihat polanya adalah simple past. Yang pertama Anda harus lihat sama. Subjeknya yang mana? Subjeknya selalu di tengah. Diapit oleh auxiliary verb dan verb. Jadi kalau dia simple past, auxiliary verbnya did, kemudian diikuti subjek, verbnya berubah menjadi verb 1. Issue di sini adalah verb ya, bukan noun. Jadi verb 1. Jadi kalau simple past, did plus subjek plus verb 1. Nah, ini sama juga kalau misalnya kalimat ini dalam bentuk simple present. Apa auxiliary verbnya? Has atau have ya. Kalau misalnya she, he, it subjeknya, auxiliary verbnya adalah has. Misalnya the manager kita ganti dengan she, maka kalimatnya menjadi, kalau simple present ya, only once has she. Verb 3, verb issue menjadi verb 3. Issued, overtime, paychecks. Jadi Anda harus ingat, simple present, does, do, auxiliary verbnya. Simple past, did. Simple present, has dan have. Kalau simple present past perfect, had ya. Kalau future tense, will. Jadi di sini selalu auxiliary verb, subject, baru kemudian verb. Ya. Kalau dia tidak menggunakan verb gimana? To be. Maka susunannya adalah ekspresi negatif dulu, seperti contoh kalimat yang ketiga ini. Rarely was she so happy. Jadi ekspresi negatif dahulu, to be, subject, dan biasanya diikuti oleh adjective atau noun. Yang pastinya to be muncul dahulu sebelum subject. Kalau she di sini saya ganti dengan they, maka was di sini berubah menjadi were. Jadinya rarely were they so happy. Ingat, ini adalah kuncinya ya. Auxiliary verb, subject, kemudian verb. Bergantung tensesnya apa, dan Anda harus pay attention to the subject ya. Harus lihat subjeknya singular atau plural. Ini penting ya. Oke, kita lihat. Tadi saya mengatakan ekspresi negatif itu muncul di awal kalimat. Apa saja? No. No di sini bisa no one, nobody, pokoknya no. Ya, not bisa juga diikuti yang lain. Yang pastinya not, never, neither, atau nor. Nor ini bisa di tengah. Ya. Jadi kalau ada nor di tengah, maka klausa yang mengikuti nor itu harus diinversi. Nanti akan ada contohnya ya. Ada barely, hardly, only, rarely, scarcely, seldom. Kalau salah satu dari kata ini muncul di awal kalimat, seperti contoh sebelumnya, ini ada hardly, only once, only, rarely, udah, itu pasti inversi. Dan bukan susunannya adalah susunan auxiliary verb, subject, kemudian verb. Atau kalau to be dahulu, baru kemudian subject. Ya, diingat kata-kata ekspresi negatif ini, kuncinya. Kita lihat contoh ya. Only in extremely dangerous situations, titik-titik, stopped. Ada kata only. Ada only di sini ya. Maka ini harus diinversi. Ya. Kita tinggal lihat di sini ada stopped. Stop di sini
verb 3, ya. Nah, kemudian kita lihat kalau susunannya adalah auxiliary verb, subject, verb. Berarti di sini subjek, ya. Maka kita lihat yang menawarkan subjek yang mana? Yang menawarkan subjek. Kemudian di sini ada auxiliary verb. Berarti susunannya auxiliary verb, subject, dan verb stopped. C salah karena ada konektor, ya. Pilihan yang benar adalah D. Kenapa? Karena auxiliary verbnya will, the printing presses adalah subjeknya, be stopped adalah verbnya, ya. Kalau kita masukkan yang B, itu menjadi kalimat positif biasa, ya kan? Ada the printing presses subject, will be stopped verb, ya kan? Sedangkan ini ada only, yang artinya kalimatnya harus diinversi. Kalau kita pilih yang A, will be the printing presses stopped. Kita harus ingat sebelum subjek adalah auxiliary verb dahulu. Maka auxiliary verbnya kalau dia bentuk future, will dahulu, baru kemudian subject dan be stopped. Jadi ini bentuk pasif. Kita lihat contoh yang kedua. Never the boy write to his sister. Never ekspresi negatif. Kita udah tahu bahwa kalimat ini harus diinversi. The boy write, berarti subjeknya the boy, verbnya write. Tinggal di sini, auxiliary verbnya apa? Do, ketemu the boy bisa nggak? Nggak bisa. The boy singular, harusnya does. Did, bisa, artinya dalam bentuk simple past. Has, bisa? Bisa, tapi write harus menjadi verb 3, written. Once, tidak bisa. Maka jawaban yang benar adalah did. Ya, never did the boy write to his sisters. Contoh yang lain, only once, only, ini berarti ekspresi negatif, kalimat ini harus diinversi. Nah, kita lihat have auxiliary verb, berarti ini bentuk simple present, subjeknya I, berarti di sini adalah verb 3. Ini adalah bentuk simple present perfect, present perfect, ya. Jadi kalau kita letak go, nggak bisa. Been, bisa. Artinya to be dalam simple present perfect. Want, tidak bisa. With, tidak bisa. Maka yang benar adalah B. Only once in my life have I been to New York City. Ya, kalau I, subjek I, kita rubah jadi she, menjadi has. Ya, diingat itu ya. Kalau he has, they have, ya. Kerjakan exercise 5 di bawah ini, kemudian klik next lesson. Perhatikan subjeknya, singular atau plural, karena itu akan menentukan auxiliary verb yang harus Anda gunakan. Dan juga perhatikan bentuk tensesnya.